Maksum membuka mata pelan-pelan untuk keluar dari tabir maya yang memisahkan alam mimpi dan alam nyata. Matanya masih panas, kepalanya pening. Baru 2 jam dia tidur setelah bergumul dengan Nikmah, istrinya, 2 babak. Maksum bertekad untuk bangun karena harus kerja. Sepengetahuan orang lain, dari Senin hingga Sabtu Maksum ke pabrik adalah untuk bekerja. Orang lain tidak tahu bahwa sejak 3 bulan lalu pabrik menghentikan sementara produksinya karena kesulitan pemasaran dan gonjang-ganjing pergantian pemilik dan juga manajemen pabrik. Dengan mengerahkan segala daya dia mengusir kantuk yang menggelayuti mata dan punggungnya. Di luar, corong masjid melantunkan ayat-ayat Al-Quran kemudian diteruskan dengan azan subuh. Maksum bangkit dari ranjang dan menguap lebar. Turun dari ranjang kemudian berjalan tersuruk-suruk seperti zombie sambil merem melek. Langkahnya menuju tembok sisi selatan di mana dia menggantungkan handuk. Sekali jurus handuk yang tergantung bersama celana kerja dan beberapa setel pakaian sudah di pundaknya lalu dia membuka pintu yang dekat dengan tangan kanannya. Sebelum keluar kamar, dia menengok istrinya yang masih pulas di ranjang, hanya tertutup kain sarung. Nikmah masih menikmati tidurnya, padahal biasanya dia yang bangun lebih dulu. Mungkin kecapean setelah melayani birahi Maksum yang meluap-luap semalam. Terbayang kedamaian di wajah Nikmah yang membuat Maksum tersenyum. Dan Maksum keluar ke kamar mandi untuk melaksanakan ritual mandi jinabat agar dapat menunaikan sholat. Di lorong rumah indekos keadaan masih lengang. Di dapur, juga di petak cucian, para penghuni rupanya belum pada bangun. Gak biasanya begini, pikir Maksum. Setiap subuh biasanya sudah ada yang sibuk masak atau nyuci. Otak Maksum jadi plong merasakan bisa melenggang bebas ke kamar mandi. Selesai mandi, Maksum membangunkan istrinya supaya mandi jinabat juga. Saat istrinya mandi, Maksum kembali rebah di ranjang, menunggu sang istri selesai mandi untuk menunaikan sholat berjamaah. Di saat penantiannya itu, Maksum lagi-lagi diserang setan kantuk. Dia berjuang keras membuka mata. Ini kelanggan. Maksum membuka matanya yang kanan dan menutup yang kiri bergantian. Apa saja dilakukan? Memijit-mijit sekitar mata, mengerjap-ngerjap dan melakukan senam muka, tapi setan lebih dikdaya. Maksum pun terlelap. Beberapa saat kemudian dia terbangun. Rasanya ada yang mengguyur mukanya. Saat matanya terbuka, dilihatnya Nikmah sedang memegang gelas berisi air. Sebagian isinya telah mendarat di muka Maksum, membuatnya tergagap seperti abis tenggelam. Mau, kalau ngasih air kira-kira yo. Nikmah tersenyum, ya sudah aku kira-kira mas. Kalau enggak, kamu bisa basah kuyup, hehehe. Sebenarnya Maksum sendiri yang memberi mandat kepada Nikmah supaya menyiram mukanya jika dia susah melek. Meski begitu dia tetap dongkol juga. Jam 5, rumah indekos mulai gaduh. Ada yang sibuk dengan alat dapur, ada yang membunyikan musik, dan ada yang ngomong anak. Suara pria dan wanita bersahutan, rupanya membicarakan acara TV semalam. Maksum sendiri tidak nonton TV, habis isyak dia sibuk di ranjang. Rumah indekos memiliki 10 kamar dengan posisi berhadap-hadapan antara 5 kamar. Dipisahkan koridor selebar 1 meter. Seluruhnya dihuni oleh para buruh pabrik, dan sebagian besar adalah buruh yang bekerja di pabrik yang sama dengan Maksum. Tempat itu tergolong paling bagus. Kamar-kamarnya besar dan berlantai keramik putih yang selalu tampak bersih. Di luar kamar, dilengkapi fasilitas dapur yang lapang, 3 kamar mandi, kakus dan petak untuk menyuci pakaian. Tuan rumah juga menyediakan tempat untuk menampung 10 sepeda motor. Tempat itu juga dekat dengan pabrik. Rata-rata para penghuni mengaku harus dibayar Rp90.000 per bulan. Ongkos segitu tergolong murah bagi buruh yang mendambakan kenyamanan indekos di daerah pinggiran Surabaya. Di tempat lain biasanya hanya dapat kamar kecil minim fasilitas. Tak jarang dikenakan biaya tambahan untuk pemakaian listrik menurut barang elektronik yang dibawa ke kamar indekos. Pemakaian listrik bagi para penghuni di tiap kamarnya los karena berdaya besar, tapi harus pandai membagi pemakaian, kalau tidak, listrik akan gampang enjeglek atau putus. Para penghuni rata-rata membawa televisi, video player, magic jar, kipas angin plus setrika listrik. Kalau semua diaktifkan berbarengan pastilah overload sehingga arus listrik putus. Mau tidak mau harus saling tenggang rasa dan tidak mementingkan keperluan sendiri. Setelah sholat Nikmah beranjak ke dapur membuatkan sarapan dan wedang kopi untuk Maksum.
Sementara Maksum masih duduk bersila di lantai beralas sajadah dengan kedua tangannya menadah dengan khusyuk.